Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, untuk video kali ini, Sekilas Sinema akan kolaps dengan channel Cinema Eye, yang juga salah satu dari sekian banyak channel yang membahas alur cerita film. Jangan lupa kalian subscribe juga ya channel Cinema Eye, yang linknya sudah Tete tulis di dalam deskripsi. Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak aja pembahasan alur ceritanya yang akan dibawakan oleh Mimin dari Cinema Eye. Halo kaum rebahan, balik lagi bersama gua di Cinema Eye, orang yang selalu nyeritain isi film orang. Di alur kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sexton Ike. Dan di film ini sendiri akan dipenuhi oleh aksi-aksi menegangkan dari aktor-aktor hebat yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan aktor tersebut. Oke lah, tanpa banyak basa-basi dan spoiler, mari kita bahas filmnya. Film ini sendiri diawali dengan diperlihatkan oleh seorang pasukan khusus yang bernama Jack dan komandannya yang bernama Mason. Terlihat di sini mereka pun sedang mengepung seorang teroris yang akan segera melakukan bom bunuh diri. Dan dikarenakan pria itu tidak mau menyerahkan dirinya, inilah yang terjadi. Setelahnya di sini ternyata mereka pun juga menemukan sebuah bom yang ditanam di bawah tanah tersebut. Kemudian di sini terlihat Mason pun menyuruh Jack untuk pergi dari tempat itu. Namun di sini Jack pun malah menolak hal itu dan malah berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Dan di saat bersamaan, di saat baku tembak itu berlangsung, terlihat di sini Mason pun terkena tembakan di kakinya. Jack pun yang melihat hal tersebut, dia pun langsung saja berusaha untuk menyelamatkan komandannya sendiri. Kemudian scene pun berpindah 5 tahun setelahnya. Terlihat di sini Jack pun tidak bisa melupakan kesalahannya di masa lalu. Diketahui sekarang Jack sendiri telah berhenti dari dunia militer dan beralih profesi menjadi seorang montir, yang dimana bengkel tersebut adalah milik dari pamannya Jack yang bernama L. Setelah selesai bekerja, Jack pun langsung saja disambut oleh anaknya yang bernama Charlie bersama istrinya yang cantik bernama Susan. Diketahui Jack dan istrinya sendiri sekarang sedang terlilit oleh sebuah hutang yang cukup besar, yang dimana rumah mereka akan terancam disita. Namun di sini Jack pun berusaha untuk menenangkan istrinya dan berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Dad? Yeah. Did you ever kill anybody? Come here. I'm dream big, little man. Keesokan paginya Jack pun yang sedang menuju ke bengkel, dia pun dikagetkan oleh sekelompok gangster yang sedang mencari keberadaan L sendiri. Dan pria tersebut bernama Fresh. Diketahui maksud dan tujuan Fresh ini adalah untuk menagih hutang yang dahulu pernah L pinjam. Di sini Jack pun sempat menyuruh mereka untuk pergi dengan cara baik-baik. Namun kemudian, setelah berhasil melumpuhkan anak buah gangster itu, di sini Fresh pun mengatakan akan segera kembali untuk membalaskan dendamnya. Kemudian di sini L pun muncul dan menjelaskan kenapa gangster itu bisa mencarinya. Diketahui dahulu L ini adalah seorang gangster juga yang menghasilkan uang dengan cara pencucian uang milik orang lain. Dari situlah L mulai membangun bengkelnya sendiri dan memutuskan untuk memulai kehidupan baru yang jauh dari kriminalitas. Dan pada masa lalunya dia pun sempat mempunyai masalah hutang dengan Fresh sendiri. Setibanya Jack di rumahnya, dia pun dikagetkan oleh kehadiran Fresh yang ada di depan rumahnya. Mengetahui ada keganjilan tersebut, di sini Jack pun langsung saja masuk ke dalam rumahnya. Dan setibanya di sana, ternyata di sini anak dan istrinya Jack pun sudah dibantai dengan cara brutal oleh Fresh sendiri.
Di sini Jack pun yang melihat hal tersebut, dia pun terlihat sangat marah atas apa yang telah dilakukan oleh gangster itu. Tidak butuh waktu lama bagi Jack untuk membalaskan dendamnya. Di malam harinya dia pun langsung saja mencari keberadaan Fresh yang kebetulan dia pun sedang bersenang-senang di dalam sebuah klub malam. Sesampainya Jack di dalam tempat itu, dia pun langsung saja membantai mereka semua. Oh shit, man! 5 bulan dari kejadian itu, pada akhirnya di sini Jack pun dipenjara atas pembunuhan tersebut. Dan di sini Jack pun juga belum bisa melupakan kematian istrinya sendiri. Di siang harinya di sini Jack pun didatangi oleh mantan komandannya, yaitu Mason. Dan ternyata di sini Mason pun berniat untuk membantu Jack keluar dari penjara tersebut, yang dimana untuk membalaskan budi Jack karena dahulu pernah menyelamatkan nyawanya. Namun di sini Jack pun malah menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa penjara ini adalah rumah barunya. Let sleeping dogs lie. Di malam harinya Jack pun kembali didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenal yang bernama Ramsey, dan dia juga ingin membantu Jack keluar dari sana. Namun di sini Jack pun tetap menolak hal itu. Dan di waktu tengah malamnya, di saat Jack sedang tidur, tiba-tiba ternyata di sini Jack pun diculik oleh anak buahnya Ramsey, dan maksud dan tujuan Ramsey ini adalah untuk merekrut Jack menjadi anggota agen rahasia yang disebut Sexton Ike. Dikarenakan ternyata Ramsey ini tertarik kepada Jack karena Jack ini mempunyai kemampuan militer yang sangat luar biasa. Di sini Jack pun sempat menolak hal tersebut, namun Ramsey pun akhirnya berhasil meyakinkan Jack dengan mengatakan kalau hidupnya Jack ini akan lebih berguna bila bergabung dengan agen rahasia milik pemerintah. Keesokan harinya terlihat Jack pun dibawa masuk ke dalam markas kelompok rahasia tersebut. Dan di dalam ruangan itu di sini Ramsey pun mengatakan kalau Jack ini akan mendapatkan fasilitas seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Welcome to Section 8. How you doing? Kemudian di sini Ramsey pun juga mengatakan bahwasannya kelompok mereka adalah kelompok yang sangat dirahasiakan oleh negara. Mereka pun ditugaskan untuk memberantas semua mafia besar dan pejabat-pejabat korup yang ada di beberapa negara. Dan sebelum Jack ini masuk ke dalam kelompok itu, maka di sini Jack pun harus dites terlebih dahulu. Come on. I'm not gonna fight you. You're gonna fight! Di pagi harinya Jack pun ditemani oleh anak buahnya Ramsey yang bernama Lisa. Di dalam pesawat itu di sini Lisa pun menjelaskan tugas dari Jack sendiri, yang dimana di sini Jack pun ditugaskan untuk mengambil skema pembuatan senjata dari seorang mafia yang bernama Castello. Diketahui Castello sendiri adalah seorang mafia yang gemar menjual senjata milik pemerintah kepada mafia lainnya. Dan tepat di tengah malam ini ternyata Castello pun akan melakukan transaksi kepada pihak kelompok mafia Rusia. Setibanya di sana mereka pun langsung saja bersiap-siap untuk melakukan tugasnya. Dan di sini terlihat Jack pun mulai masuk ke belakang untuk menyerang mereka. Sedangkan Lisa sendiri akan melindungi Jack dari kejauhan. Dan di saat mereka sedang bertransaksi, tiba-tiba Jack pun mulai menembak penjaga yang ada di belakang. Mendengar suara tembakan tersebut, di sini mereka pun mengira bahwasanya ada salah satu kelompok yang menjebaknya. Yang kemudian pada akhirnya baku tembak antara kelompok itu pun tidak dapat terhindarkan lagi. Dan di saat mereka semua sudah mulai tumbang, disinilah Jack mulai menghabisi mereka semua. Who the fuck are you? Di saat Jack mengambil skema itu, terlihat ada dua orang wanita yang ada di mobil itu. Jack pun yang tidak ingin menghabisi orang yang tidak bersalah, dia pun akhirnya membiarkan wanita tersebut hidup. Setibanya di markas, ternyata Ramsey pun sempat kesal kepada Jack, dikarenakan Jack ini tidak membunuh seorang saksi mata yang ada di tempat itu, yang dimana seharusnya Jack ini tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun. Namun ternyata di sini Jack pun malah mengatakan dirinya tidak akan menghabisi orang yang tidak bersalah. You got what you asked for,
right? Maybe it's best I just throw you back into that jail cell. You're a man of conviction. Now go on, get some rest. You earned it. Just keep an eye on him. Di tempat lain kita akan dikenalkan oleh seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Ramsey untuk menghabisi seorang mafia besar yang mempunyai sebuah kasino. Dan pria tersebut bernama Leko. Setelah berhasil melakukan tugasnya di sini, security di tempat itu pun berusaha untuk menghentikannya. Kemudian scene pun berpindah kepada Jack yang sedang memasuki rumah barunya. Dan di dalam rumah barunya tersebut, Jack pun melihat sebuah foto kenangan dirinya yang terpajang di sana. Melihat hal tersebut di sini, Jack pun akhirnya teringat kembali kepada masa lalunya bersama komandannya, yaitu Mason. Di sore harinya ternyata Jack pun diajak oleh Lisa untuk bersantui terlebih dahulu sebelum menjalankan tugasnya lagi. Kemudian di sini Lisa pun mengatakan bahwasannya dirinya sudah jatuh cinta kepada Jack di saat pertama kali bertemu. Jack pun yang mendengar hal tersebut, dia pun mengatakan dia masih belum bisa melupakan isi kenangannya bersama sang istri. I'm sorry about what happened. I don't think you ever get over it. Setibanya di markas, mereka pun kembali ditugaskan oleh Ramsey untuk membunuh seorang senator korup yang suka menggelapkan dana dari pemerintah. Dan di sini Ramsey pun juga menyampaikan bahwasannya mereka harus mengambil sebuah data penting yang ada di sana. Liza, I want you to go in, get the files and get out. Jake, you're on birdwatch. Setibanya di sana, mereka pun langsung saja bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Sedangkan senator itu sendiri ternyata dia pun sedang melakukan pidato kepada para pendukungnya. Dan dia pun juga dijaga ketat oleh bodyguardnya. Di saat bersamaan di sini kelompok Ramsey pun mulai menyerang dengan posisinya masing-masing. Security yang ada di tempat itu pun akhirnya dia pun langsung saja memberitahukan hal tersebut kepada bosnya. Mengetahui hal tersebut, di sini senator itu pun akhirnya dibawa bodyguardnya untuk pergi dari sana. Sedangkan Lisa sendiri ternyata dia pun berhasil mengambil data-data tersebut. Come on. Liza, let's go. We got Yeah, on my way to you. Di sini senator itu pun meminta kepada Jack agar tidak membunuhnya, dikarenakan sekarang dia masih mempunyai seorang anak dan istri. Jack pun yang mendengar hal tersebut, dia pun sempat ragu untuk menembak senator itu. Namun di saat bersamaan, We don't hesitate. di malam harinya Jack pun yang sudah berada di rumah, dia pun menyadari ada beberapa orang yang ingin membunuhnya. Jack pun yang mengetahui hal itu, dia pun langsung saja bergegas untuk pergi dari tempat itu. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah dari kelompok Ramsey sendiri, yang telah menganggap Jack sebagai ancaman dikarenakan Jack selalu ragu untuk membunuh targetnya sendiri. Setelahnya di sini Jack pun ternyata mendatangi rumah komandannya, yaitu Mason. So you're a fugitive now. Di sini Jack pun bertanya kepada Mason apakah Mason ini mengenali organisasi milik pemerintah yang bernama Sexton Ike. Kemudian di sini Mason pun menjelaskan bahwasannya kelompok tersebut bukanlah kelompok resmi dari pemerintah, dan ternyata kelompok tersebut adalah sebuah kelompok gelap yang sudah lama diincar oleh pemerintah sendiri. I need money and a gun. You're gonna need more than that. Di tempat lain, Ramsey pun terlihat sangat marah dikarenakan kelompoknya gagal untuk membunuh Jack. Dan di saat bersamaan di sini Ramsey pun akhirnya menyuruh Lisa untuk menghubungi si Leko. We need you. Give me a name. Di pagi harinya Jack pun yang sedang berjalan, dia pun tidak sengaja berpapasan dengan teman dari almarhum anaknya. Mr. Atherton, you remember me? Landon. Of course I remember you, man. Dan di sini dia pun mengatakan bahwasanya dirinya dahulu suka melihat beberapa orang berpakaian hitam yang selalu mengawasi rumahnya Jack sebelum anaknya meninggal. Dan di saat bersamaan ternyata Leko pun sudah mengawasi Jack dari kejauhan. Di sini Jack pun akhirnya berhasil melarikan diri dari kejaran Leko. Dan di saat bersamaan ternyata polisi pun datang ke tempat itu.
Setelah menghabisi polisi tadi, di sini akhirnya Leko pun menghubungi Ramsey untuk memberitahukan bahwasanya Jack ini telah berhasil melarikan diri. Pada akhirnya di sini Ramsey pun mulai sedikit kecewa kepada Leko dan mempertanyakan perihal predikat Leko ini sebagai pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal. Leko pun yang mendengar hal tersebut, dia pun malah semakin kesal. Who the fuck do you think you're talking to? Keesokan harinya Jack pun di sini yang sedang bersembunyi di bengkel pamannya, dia pun dikagetkan oleh kehadiran dari kelompoknya Ramsey. Grab the shotgun in the back now. Move out of the way! Saat Jack sudah kehabisan peluru, di sini Jack pun malah ditantang untuk berduel secara jantan oleh salah satu dari anak buahnya Ramsey yang ada di sana. What are you waiting for? Come on. Ternyata di sini Lisa pun malah berpihak kepada Jack. Kemudian di sini Lisa pun langsung saja mengajak Jack untuk pergi dari tempat itu. Jake, I think you better get your ass out of here. I don't think they're all dead. Kemudian di sini Lisa pun mengajak Jack untuk pergi ke suatu tempat dan bersiap-siap untuk melawan Ramsey. Dan setibanya di tempat tersebut, tiba-tiba ternyata di sini Lisa pun sengaja menjebak Jack. Kemudian di sini Jack pun menanyakan kenapa Ramsey ini tidak membunuhnya di saat itu juga. Di sini Ramsey pun mengatakan sebelum membunuh Jack, ternyata di sini Ramsey pun mempunyai sedikit kejutan untuk Jack sendiri. What are you doing here, Colonel? Dan ternyata di sini Mason sendiri adalah bagian dari kelompoknya Ramsey. Kemudian di sini Ramsey juga mengatakan bahwasanya dirinya lah yang telah menyuruh gangster tersebut untuk menghabisi anak dan istrinya Jack. Dengan cara itulah di sini Ramsey pun dapat merekrut Jack untuk menjadi anggotanya. Namun dikarenakan Jack selalu ragu membunuh targetnya, akhirnya di sini Ramsey pun berniat untuk membunuh Jack dengan cara perlahan. So we got a decision to make. So, we'll just leave you here with your thoughts. Setelahnya di sini mereka pun langsung saja membicarakan masalah uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan skema tersebut. Kemudian di sini Mason pun menyuruh Ramsey untuk menghabisi Jack di saat itu juga. I say we take him out. Yeah, good. Excuse me, right back. Ketika sudah bertemu dengan Jack, di sini Mason pun langsung saja menjelaskan maksud dan tujuannya. Dan ternyata di sini Mason pun adalah seorang mata-mata dari pemerintah yang diutus untuk memata-matai kelompok dari Ramsey sendiri. Dikarenakan situasi yang sudah tidak bersahabat, pada akhirnya di sini Mason pun langsung saja mengajak Jack untuk menghabisi kelompok Ramsey. You gotta be kidding me. What are you standing around for? Go check on the prisoner. Pada akhirnya di sini yang tersisa hanyalah mereka berempat. Yang kemudian di saat bersamaan ternyata Ramsey pun malah menyuruh Jack untuk mengambil saja uang tersebut. Namun di sini Jack pun malah menolak hal tersebut dan berkata akan segera membantai Ramsey. They killed your family, Jake. What's up? Ternyata di sini Mason berhasil melindungi Jack dari tembakan Lisa. Dan sebelum Mason ini meninggoy, dia pun meminta Jack untuk membantai mereka semua dan menyelesaikan misi tersebut. Di saat bersamaan di sini Lisa pun datang dan menodongkan pistol kepada Jack. Namun kemudian setelahnya di sini Jack pun langsung saja mengejar Ramsey yang sedang berusaha untuk melarikan diri.
Di suatu kesempatan di sini Jack pun akhirnya berhasil memojokkan Ramsey dan inilah yang terjadi. Setelah dari kejadian itu di sini Jack pun ditemui oleh seorang jaksa agung yang diketahui dia adalah orang yang meminta Mason untuk memata-matai kelompok dari Ramsey sendiri. Di sini pria itu pun akhirnya berterima kasih kepada Jack dan meminta Jack untuk bergabung dengannya. Dikarenakan Jack ini telah membantu Mason untuk menyelesaikan misinya tersebut. Kemudian di sini dia juga mengatakan bahwasanya ternyata Ramsey ini adalah seorang mantan kepala FBI yang telah berkhianat kepada pemerintah. Dan di akhir pembicaraannya di sini jaksa itu pun memberikan Jack sebuah kartu nama. I need to get going. Thank you, sir. Sesampainya Jack di rumahnya dia pun dikagetkan oleh kehadiran Leko yang tetap ingin menghabisi Jack. Kemudian di sini Jack pun akhirnya menyuruh Leko untuk berhenti mengejarnya. Dikarenakan sekarang Ramsey dan anak buahnya sudah berlibur ke neraka. Namun di sini Leko pun tidak memperdulikan hal tersebut. Yang pada akhirnya pertarungan sengit pun tidak dapat terhindarkan lagi. Di dalam pertarungan itu ternyata di sini Leko pun lebih tangguh daripada Jack. Dan di akhir film ini akhirnya Jack pun memutuskan untuk kembali menghubungi jaksa agung tersebut. Yang kesimpulannya pada akhirnya film ini pun mama.